Segala puji syukur atas kesempatan yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Hari ini kakak-kakak ada di tempat ini untuk melayani Tuhan. Dan kita semua mau memuji Tuhan dengan semangat, dengan penuh sukacita. Amin. Amin. Ayo kita semangat ya. Kita terus memuji Tuhan, memuliakan Tuhan ya Kak. Karena Tuhan itu sudah baik bagi kita. Iya. Kita Amin. lebih dari segala pemenang. Haleluya. Haleluya. Bila Allah di pihak kita, siapa
lebih dari pemenang. Haleluya. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Kita Ya. lebih dari pemenang. Kebaikan Amin. Tuhan kita nikmati setiap hari ya Kak ya. Ya. Dan kasih-Nya kita juga nikmati setiap hari. Haleluya. Haleluya. Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Adik-adik menerima firman Tuhan, mari kita berdoa dulu ya.
Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami semua. Biarlah hidup kami ya Tuhan bisa muliakan nama Tuhan Yesus, dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman ini dapat menguatkan setiap adik-adik dan juga kakak-kakak di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. 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 Gimana Kak Feren kabarnya? Puji Tuhan, kabarnya baik, luar biasa. Haleluya. Haleluya. Nah, hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Kak Feren tahu enggak? Di dalam Alkitab ada 2 anak kakak beradik tapi dia kembar. Tahu enggak siapa dia? Siapa ya Kak? Nah, Siapa ya? Kak Feren sih nggak baca firman. Itu tuh anaknya Om Ishak. Tahu enggak anaknya Om Ishak? Yang kembar itu loh. Yang ada bulunya, yang nomor 1, terus yang nomor 2 licin badannya. Ayo, siapa? Esau. Betul. Esau sama Yakub. Nah, hari ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan tentang bagaimana kita mensyukuri, memelihara berkat daripada Tuhan di dalam hidup kita sebagai orang-orang percaya kepada Yesus. Haleluya. Nah. Bapak Abraham mempunyai anak bernama Ishak. Kemudian Pak Ishak dan Bu Ribka juga punya anak. Pada waktu itu, hamba Abraham bernama Eliezer telah berhasil menemukan calon istri untuk Pak Ishak. Pak Ishak menyambut Bu Ribka dengan sukacita. Kemudian mereka tinggal bersama di tanah Negeb. Tetapi hati Bu Ribka menjadi sedih karena belum bisa mempunyai anak. Pak Ishak pun berdoa kepada Tuhan agar Tuhan mau memberikan anak. Akhirnya Tuhan menjawab doa Pak Ishak, yaitu Bu Ribka menjadi hamil. Ternyata Tuhan memberikan 2 anak kembar di dalam perutnya Bu Ribka. Tetapi 2 bayi kembar itu saling mendorong, dan Bu Ribka menjadi sedih lagi. Ketika tiba waktunya bagi bayi itu untuk keluar, adik bayi itu memegang tumit kakaknya. Bayi yang pertama mempunyai kulit merah dan berbulu, yaitu bernama Esau. Bayi yang kedua yang memegang tumit kakaknya, yaitu bernama Yakub. Tuhan berkata bahwa 2 bayi kembar ini nanti akan menjadi bangsa yang besar. Esau tumbuh menjadi dewasa, Esau suka berburu, dan Esau suka tinggal di padang. Yakub tumbuh menjadi dewasa, Yakub suka memasak, dan Yakub suka tinggal di kemah. Ketika Ishak sudah tua dan matanya telah kabur, sehingga ia tidak dapat melihat lagi, dipanggilnyalah Esau, anak sulungnya, berkatalah Ishak, "Anakku, lihat, aku sudah tua. Maka sekarang, ambillah senjatamu, tabung panah dan busurmu. Pergilah ke padang, dan burulah bagiku seekor binatang. Olahlah bagiku makanan yang enak, supaya aku makan, agar aku memberkati engkau." Tetapi Ribka mendengarkannya. Setelah Esau pergi ke padang memburu seekor binatang untuk dibawanya kepada ayahnya, berkatalah Ribka kepada Yakub anaknya, "Telah kudengar ayahmu berkata kepada Esau kakakmu, maka sekarang anakku, dengarkanlah perkataanku seperti yang kuperintahkan kepadamu. Pergilah ke tempat kambing domba kita, maka aku akan mengolahnya menjadi makanan yang enak bagi ayahmu, agar dia memberkati engkau. Tetapi
Esau kakakku adalah seorang yang berbulu badannya, sedang aku ini kulit licin. Mungkin ayahku akan meraba aku, maka nanti ia akan menyangka bahwa aku mau memperolok-olokkan dia. Dengarkan saja perkataanku. Pergilah. Sesudah itu ibunya mengolah makanan yang enak seperti yang digemari ayahnya. Kemudian Ribka mengambil pakaian yang indah kepunyaan Esau, lalu disuruhnyalah dikenakan oleh Yakub. Dan kulit anak kambing itu dipalutkannya kepada kedua tangan Yakub dan pada lehernya yang licin itu. Demikianlah Yakub masuk ke tempat ayahnya serta berkata, Bapa, akulah Esau anak sulungmu. Maka Yakub mendekati Ishak, ayahnya, dan ayahnya itu merabanya serta berkata, Kalau suara Yakub, kalau tangan Esau, dekatkanlah makanan itu kepadaku, supaya aku makan daging beruang masakan anakku. Lalu datanglah Yakub dekat-dekat dan diciumnyalah ayahnya. Diberkatinyalah dia, katanya, Sesungguhnya bau anakku adalah sebagai bau padang yang diberkati Tuhan. Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit, dan tanah-tanah gemuk di bumi, dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu, dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu, dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia, dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia. Dan baru saja Yakub keluar meninggalkan Ishak ayahnya, pulanglah Esau kakaknya dari berburu. Ia juga menyediakan makanan yang enak, lalu membawanya kepada ayahnya. Bapa, bangunlah dan makan daging buruan masakan anakmu, agar engkau memberkati aku. Siapakah engkau ini? Sahutnya, Akulah anakmu, anak sulungmu, Esau. lalu terkejutlah Ishak dengan sangat serta berkata, Aku telah memakan semuanya dan telah memberkati dia. Adikmu telah datang dengan tipu daya dan telah merampas berkat yang untukmu itu. Meraung-raunglah ia dengan sangat keras dalam kepedihan hatinya. Berkatilah aku ini juga, ya Bapa. Sesungguhnya tempat kediaman akan jauh dari tanah-tanah gemuk di bumi dan jauh dari embun dari langit di atas. Tetapi akan terjadi kelak apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kuk itu dari tenggukmu. Hak kesulunganku telah dirampasnya, dan sekarang dirampasnya pula berkat yang untukku. Bukankah tepat namanya Yakub? Karena ia telah 2 kali menipu aku. Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya. Kita akan baca dulu di dalam Alkitab kita, ya. Kita akan melihat tentang apa itu ayat super kebenaran kita hari ini di dalam Yohanes 15 ayat 7. Ayo Kak Feren, tahu enggak Kak Feren? Yohanes 15 ayat ke-7. ayat yang ke-7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu,
mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ya, amin. Ini ayat kebenaran kita pagi ini dan ini juga menjadi ayat emas kita. Yeay. Esau ini adalah anak tertua, anak sulung ya daripada Bapak Ishak. Ya. Dan anak sulung biasanya nih Kak, ya. Anak sulung ini biasanya terima berkat banyak. Paling disayang sama orang tua biasanya gitu. Dimanja kan Kak ya? Oh iya. Ini Esau ini disayang sama papahnya Pak Ishak. Ya, sangat disayang. Karena itu pada waktu dia lahir dahulu, dia juga kerjanya suka berburu Kak. Tahu enggak apa itu berburu Kak? Berburu itu menangkap binatang-binatang enggak sih Kak? Wah, berburu itu iya menangkap binatang di hutan. Ya, terus dimasak. Nah, ini kesukaannya bapaknya Ishak. Jadi Esau ini kerjaannya berburu. Nah, pada waktu diceritakan waktu berburu, dia sangat lelah. Dia menghampiri adiknya Yakub lagi masak. Tahu enggak masak apa? Ayo masak apa adik? Ayo siapa yang tahu? Ayo masak apa? Ayo masak apa Yakub? Siapa yang tahu? Kakak tahu enggak masak apa? Bubur kacang merah enggak sih? Bubur kacang merah. Apa ya? Wah, bukan bubur kacang merah Kak. Enak kalau dikasih santan Kak. Ayo, apa ini ayo? Apa ya? Apa terus Kak? Itu loh. Sop kacang merah. Oh iya. Kakak. Sop kacang merah. Nah, Esau ini capek. Habis berburu dan tidak dapat apa-apa. Akhirnya perutnya menjadi apa? Lapar. Nah, pada waktu lapar dia pulang. Nah, dia berjumpa dengan adiknya yang lagi masak. Dia bilang, "Dek, kasih aku dong sedikit," katanya. Nah, si adiknya, enak aja. Wong aku yang masak kok kakak yang mau makan. Boleh? Ya katanya gitu Kak. Nah, boleh. Waktu Yakub bilang itu boleh, tapi jualah dulu hak kesulungan kakak. Marah enggak pada waktu itu? Pada waktu Yakub ngomong gitu sama kakaknya. Wah, kakaknya bilang, apa? Enggak penting itu katanya. Sebentar lagi aku akan mati katanya gitu Kak. Enak enggak Kak mati Kak? Enggak enak. Enak. Kakaknya bilang enggak enak ya. Nah, pada waktu itu si Esau bilang gini, apa pentingnya hak kesulungan? Sebentar lagi aku akan mati. Si Yakub tidak percaya. Tidak percaya begitu saja Kak. Apa yang dikatakan suruh apa? Sumpah. Disuruh sumpah. Sumpah dulu. Biasanya kalau kakak-kakak bersumpah gimana? Pakai tangan enggak? Ayo sumpah dulu. Nah ini sumpah dulu. Nah pada waktu Esau bersumpah sama Yakub, baru dikasihkan apa tadi Kak? Apa Kak? Sup kacang merah. Nah adik-adik, hari ini kita belajar sesuatu dari firman Tuhan pagi ini, yaitu bagaimana kita harus menghargai berkat Tuhan. Nah seharusnya si Esau ini dapat berkat, diberkati, banyak berkatnya. Seharusnya juga Esau ini menjadi contoh bagi adik-adiknya, bagi siapa itu Yakub. Tetapi dia meremehkan berkat Tuhan, dia menganggap enteng berkat Tuhan. Ya, berkat Tuhan dianggap enteng, diremehkan. Sehingga apa yang dilakukan? Dia berkata, sebentar lagi aku akan mati. Wes tidak penting berkat Tuhan itu. Hak kesulungan itu tidak penting katanya Esau. Nah adik-adik, kita harus menjaga berkat Tuhan. Ya, apa saja sih berkat Tuhan yang ada di dalam diri kita? Banyak.
Ya. Nah, yang pertama tadi, Esau menganggap remeh hak kesulungannya. Dia ceroboh dengan hak kesulungannya. Ya, dia mengentengkan hak kesulungannya sehingga ia menjualnya dengan sop kacang merah. Nah, apa yang dilakukannya? Pertama, meremehkan, tidak menjaganya, mengentengkan. Nah, akhirnya apa yang dilakukan oleh Yakub adiknya? Sekalipun diceritakan, ya dia menjual hak kesulungannya kepada adiknya, dijuallah dengan sop kacang merah. Nah, di sini kita juga belajar bagaimana seharusnya kita juga belajar bagaimana menjaga berkat Tuhan di dalam diri kita sebagai anak-anak Tuhan. Ayo, seharusnya kita juga diberkati Tuhan loh. Nah, bagaimana caranya? Nah, kemarin kita belajar bagaimana si Ishak ini ya melakukan sebuah perjalanan menyuruh hambanya untuk mencari jodoh. Ternyata dia juga menghargai. Nah, hari ini kita belajar bagaimana menghargai berkat Tuhan. Ayo, siapa di sini adik-adik yang kalau makan tidak pernah dihabisin? Ayo angkat tangan. Ayo, Kakak Feren kalau makan dibuang enggak? Enggak. Wah, Kak Feren ini habis kalau makan banyak. Kak Feren ini ya Kak? Iya. Wah. Ayo adik-adik gimana? Suka buang-buang makanan enggak? Suka rewel enggak kalau makan? Ayo. Pilih-pilih ikan ya. Kalau makannya ikannya enak, banyak makannya ya. Nah, kita harus menjaga berkat Tuhan, mensyukuri berkat Tuhan. Gimana caranya? Kalau kita makan, ya kita habisin. Kalau mama masak apa di rumah, ya dimakan itu. Jangan rewel. Nah, banyak kan ya anak-anak yang rewel kalau makan. Kalau enggak enak, makanannya dibuang. Ya, dilempar di tempat sampah. Disembunyikan di bawah meja supaya enggak ketahuan mama. Tapi Tuhan tahu loh. Nah, kita harus menghargai berkat Tuhan. Yang kedua, bagaimana caranya kita menghargai berkat Tuhan? Ayo, papa, mama kerja. Uangnya untuk siapa? Untuk kakak, Omin bekerja untuk anak-anaknya. Kak Feren bekerja untuk siapa? Untuk orang-orang Untuk orang-orang. sekelilingnya kakak. Ya. Nah, orang tua kita bekerja untuk siapa? Untuk adik-adik. Supaya apa? Supaya bisa sekolah dengan baik. Jangan malas belajar. Nih Kak Feren ini tiap hari belajar, iya Kak? Iya. Belajar enggak Kak? Belajar. Belajar Kak Feren. Belajar masak enggak Kak? Belajar. Wah, Kak Feren juga belajar masak di rumah. Ya, adik-adik juga harus belajar, enggak boleh malas. Karena malas itu sama dengan tidak menghargai berkat Tuhan. Capek loh orang tua bekerja. Ya, siang capek. Untuk siapa? Untuk kita loh. Makanya kita harus menghargai berkat Tuhan dengan belajar yang baik. Nah, berikutnya apa saja? Banyak untuk kita menghargai berkat Tuhan. Ya, orang tua sudah menyekolahkan kita. Itu berkat Tuhan juga. Di rumah ada tanaman-tanaman. Siapa yang suka potong-potong tanaman, enggak pernah nanam kembali. Suka rusak tanaman di rumah. Siapa ya? Wah, Kak Yabes itu paling. Ya, Kak Yabes. Wah, Kak Yabes enggak katanya. Nah, siapa ini? Ayah adik-adik, rusak enggak tanaman di rumah? Enggak kan? Kita harus merawatnya. Nah, kita harus merawatnya. Gimana caranya? Disiram. Tiap hari disiram. Terus daun-daunnya yang kering dipotongin. Itu cara kita menjaga dan mensyukuri berkat Tuhan. Banyak sekali berkat Tuhan di dalam diri kita. Tetapi tahu enggak bagaimana caranya kita mendapatkan berkat daripada Tuhan? Tadi Yohanes 15 tadi. Kita harus berdoa. Kita harus berdoa ya agar kita juga menerima berkat daripada Tuhan.
Makanya hari ini adik-adik kita harus rajin menghargai berkat daripada Tuhan. Kita harus menjaga, jangan buang-buang makanan. Ya. Kita harus bersyukur ya Kak ya. Iya, nggak boleh malas sekolah juga. Nggak boleh malas sekolah. Nggak boleh malas apalagi Kak? Malas belajar. Malas belajar. Terus apalagi Kak? Malas membantu orang tua. Itu Malas juga tidak membantu boleh. orang tua juga nggak boleh. Kita harus rajin belajar, rajin membantu orang tua. Terus lagi rajin memelihara tadi tuh loh Kak, yang dipotong-potong tuh loh. Tanaman di sekitar kita. Ya, oke, hari ini adik-adik kita sudah belajar tentang kebenaran firman Tuhan ya Kak ya. Ya. Nah, sekali lagi kita harus menghargai berkat daripada Tuhan. Kita tidak boleh menyia-nyiakan berkat daripada Tuhan. Kita harus memelihara berkat daripada Tuhan. Karena itu adik-adik, jangan malas. Pesannya firman Tuhan, jangan malas. Hargailah berkat Tuhan, jagai dengan baik-baik. Ya Kak ya. Nah oke. Pagi ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, kita akan berdoa Kak, kita akan berpisah dengan teman-teman kita. Ya, oke. Ayo Kak, kita akan berdoa Kak. Oke, kita berdoa. Siapkan hati kita ya adik-adik. Tuhan, terima kasih atas firman yang sudah hamba-Mu sampaikan ya Tuhan. Yang sudah Kakak sampaikan, biarlah firman ini ya Tuhan bisa menjadi kekuatan bagi adik-adik dan kakak-kakak semuanya. Tuhan, terima kasih biarlah atas kesempatan yang sudah Tuhan berikan bisa adik-adik lakukan dan kakak-kakak lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dadah. Sampai Sampai jumpa. ketemu lagi.